kalian di rumah. Kamu jahat kasar sama nenek buyut. Kamu bukan ayah yang baik. Bos Fu, anak ini mirip banget sama kamu. Kamu punya anak di luar. Si kecil. Si gede jangan ganggu nenek buyut. Lepasin aku. Siapa yang suruh kamu mendekati nenekku? Enggak mau ngomong ya Linlang telepon polisi. Oke. Lepasin anakku. Siang bolong berani-beraninya nyuri anak. Mama, Kamu gak apa-apa kan? gak apa-apa mama. Hei, yang pakai jas di musim panas ini. Mas, jangan pikir karena kamu berpakaian rapi, aku bakal ngira kamu bukan penculik. Aku penculik. Jangan sampai ketemu lagi, ayo sayang. Cewek. Aku enggak mau hidup lagi. Aku Wang Qingling gak punya kemampuan. Ayah, aku nyusul kamu. Nenek, jangan lakukan ini, nenek. Aku gak punya cicit. Hidupku buat apa lagi? Biarkan aku pergi. Bukan, nenek. Kalau nenek pergi aku langsung nikah. Anak nakal, kamu kejam banget. Sudah nenek, aku janji sama kamu. 3 bulan lagi aku nikah. Itu kata kamu ya? Udah bilang aja dari tadi malah bikin aku berakting kayak gini. Aku capek, mau istirahat dulu. Bos Fu nggak nyari cewek 6 tahun lalu itu ya. Dulu lo dikerjain orang, kalau nggak ada cewek itu muncul mungkin lo udah kena jebakan reputasi hancur. Gak apa-apa kan? Tolongin aku. Mereka akhirnya pergi juga. Maaf, aku bakal tanggung jawab sama lo. Enam tahun gak ketemu juga. Mungkin emang gak ada jodoh. Kasih lo waktu 3 hari. Kalau nggak ketemu juga udah nggak nyari lagi. Woi, adek pulang main ya? Sepupu. Bibi. Baju-baju ini dicuci ya. Bibi, tangan lo nggak bisa gerak ya. Malah nyuruh mama nyuci baju, malu-maluin. Bibi urusan sendiri, kerjain sendiri. Kalian bertiga lucu banget. Malah mulai ngajarin aku. Xing Yue, aku hormat makanya manggil lo sepupu. Kalau lo masih ngomong nggak sopan sama anak-anakku, aku nggak segan-segan sama lo. Nggak segan-segan gimana? Mama. Xing Xia, jangan lupa. Orang tua lo udah meninggal. Kami yang ngurus lo sama 3 anak lucu ini. Lo berani main sama cowok lain. Nggak berani ngakuin anak-anak ini ya? Lo berani mukulin aku. Aku bilang nggak boleh ngomongin anak-anakku. Xing Xia, lo ngapain sih? Mama, dia mukulin aku. Anak mama lo gak apa-apa kan? Nggak boleh mukulin mama aku. Mukulin aku aja, jangan sentuh adek aku. Mama sama adek. 3 anak lucu ini, semakin berani aja. Sheng Xia, lo keterlaluan. Om, lo ngerti nggak orang tua lo udah meninggal karena kecelakaan? Kami yang ngurus lo selama 7-8 tahun. Lo malah balas budi nggak tahu diri.
Lo bener-bener nggak tahu terima kasih. Tante, kalau ngomong gitu aku nggak suka. Uang asuransi orang tuaku yang meninggal kalian ambil semua. Baiklah, kalau kalian tidak suka sama aku dan mau aku pergi, kembalikan uangku. Lihatlah. Lihatlah si kecil ini, aku sudah bilang jangan menerimanya. Kamu tidak dengar sekarang dia sudah berani datang minta uang. Sia-sia bukan aku tidak mau kasih. Uang asuransi orang tuamu cuma segitu. Selama ini kamu pakai juga banyak. Aku pakai lebih banyak baju yang aku pakai. Semua itu baju Shen Yue yang tidak dipakai tahun orang tuaku meninggal. Aku putus sekolah dan kerja. Setiap bulan kalian masih minta uang hidup. Uang kalian aku pakai apa? Aku kerja keras selama ini, kalian tipu aku soal uang sewa. Baiklah, kalau kalian tidak suka sama aku, 2 hari lagi aku pindah. Ayo anak-anak naik ke atas. Ayah, jangan biarkan mereka pergi. Anak bodoh keluarga Chen itu suka sama Sheng Xia. Bilang mau kasih kita 200.000 uang mahar iya. Jangan biarkan mereka pergi, tidak boleh pergi. Kalau pergi cuma boleh pergi ke keluarga Chen. Mama, kita akhirnya bisa pergi dari sini. Iya mama, selama 2 tahun ini kerja buat desain baju, nabung sedikit uang. Bisa bawa kalian keluar dan hidup enak. Yeay, akhirnya kita bisa pergi dari sini. Mama, kapan kita pergi? Mama selama ini cari rumah. Besok mama mau booking rumah, kita pergi ya. Ya. Bye, Mama. Bye. Sudah tanda tangan. Baik Nona Sheng, kapan mau pindah? 2 hari ini. Baik, Terima kasih ya. tidak apa-apa. Akhirnya pindah dari tempat itu. Sudah malam, masih harus belanja dan masak untuk anak. Kalau gitu ke supermarket. Anak bandel di rumah sudah lama tidak makan. Iga asam manis buatan mama. Hari ini beli banyak buat dia. Om ambilkan 1. Baik-baik. Pulang masak Iga buat si bandel ini. Nenek. HPMU jatuh. Terima kasih nak, lihatlah usiaku sudah tua. Sering lupa aneh. Gadis ini terlihat sangat familiar. Nenek lain kali harus lebih hati-hati. Baik. Baik. Aduh, sungguh gadis yang lembut. Aduh, bagaimana aku bisa lupa menanyakan kontaknya, Aneh, kenapa berbunyi? Berhenti. Manis, apakah kamu ada barang yang belum dibayar? Lihat, aku sudah bayar. Coba lewat lagi. Aneh. Kenapa berbunyi lagi? Sudah tua begini mencuri apa? Cepat keluarkan. Bagaimana mungkin aku mencuri? Kamu tidak punya bukti, jangan asal bicara. Aku beritahu kamu. Banyak penipu tua yang suka mencuri. Kamu bilang tidak mencuri, biar aku periksa. Ini. Kamu di depan umum mau menggeledah. Manis berani mencuri. Tidak berani diperiksa ya? Tidak menyangka sudah tua masih mencuri. Tidak terlihat seperti itu. Siapa yang tahu? Aku beritahu kamu. Mesin ini baru saja diperiksa. Tidak mungkin rusak, bagaimana? Mau aku bawa ke kantor polisi ya? Polisi, panggil polisi, aku juga tidak takut. Manis jadi kebiasaan ya. Hari ini aku tidak akan membiarkanmu. Namaku akan kutulis terbalik. Lepaskan, aku tidak mencuri. Kamu tahu siapa aku? Pantas saja mencuri. Hentikan apa yang kamu lakukan. Nenek kamu baik-baik saja. Baik. Belum diselidiki dengan jelas sudah berani menyentuh orang tua. Apakah aturan mal kamu seperti ini? Ada lagi ya. Kalian berdua satu tim ya. Hei, semua datang jadi saksi ya. Ada 2 pencuri ini, nggak mau ngembaliin barangnya. Ngaco, siapa yang nyuri? Dasar bocah, mereka bilang aku nyuri.
Cepetan ke sini mereka mau. Mau bawa aku keliling kampung. Berani juga manggil orang ya. Linlang bawa orang ke villa supermarket terdekat. Siap. Kamu keterlaluan, aku cuma nenek-nenek. Masa ia nyuri? Masih ngeles mana orangnya? Ayo geledah mereka. Siapa yang berani geledah orang sembarangan itu melanggar hukum? Kamu yang nyuri. Geledah kok melanggar hukum. Lagian kalau nggak nyuri. Nggak usah takutkan ia. Kalau nggak nyuri geledah aja. Ngapain harus geledah, enak aja. Kalau mau geledah cari cewek dong kalian berempat cowok. Nakalin 2 cewek jagoan apa? Nggak usah banyak omong geledah. Nggak boleh siapa yang berani. Jangan sentuh aku. Lepasin. Jangan sentuh aku. Cucuku. Nenek. Jangan-jangan sentuh aku. Berhenti. Ini. Kamu. Penculik kok kamu? Cewek 6 tahun lalu dia ya. Dia Fusi Cheng CEO Grup Kaisar. Kok dia bisa ke sini? CEO Grup Kaisar. Penculik. Lepasin nenek. Nenek kamu nggak apa-apa. Si Cheng aku udah hidup setengah umur. Hari ini dibilang pencuri. Mesinnya bunyi Bos Fu. Walaupun kamu CEO, tapi aku tetap harus geledah. Apa salahku? Berani geledah nenekku kamu cari mati. Kamu. Linlang hubungi polisi dan cari seseorang untuk melihat apakah mesin ini baik atau buruk. Ya. Perbaiki kabel ini. Jadi masalah mesin. Bukan masalah nenek. Ya Tuhan berani mengatakan. Nenek Fu adalah pencuri. Fu Bos Fu, aku salah, kau mengampuni aku. Linlang keluhkan mal ini. Diduga mencuri pelanggan tanpa bukti. Adapun beberapa orang yang baru saja bekerja pada nenek saya, kirim ke kantor polisi. Ya. Gadis itu tidak pernah berpikir. Kau adalah ibu dari 3 anak. Itu kebetulan. Nenek maaf. Anak-anak bercanda. Jangan khawatir. Lihatlah gadis yang kau katakan. Lihat ini adalah cucu saya. Dia sedikit lebih tua. Sudah hampir 30, tapi terlihat bagus. Bantu saya. Shengxia memiliki mata yang canggung. Nenek. Dia sering berolahraga. Lihatlah otot. Nenek. Aku tahu kau baik. Tapi aku punya anak aku dan dia tidak mungkin. Aku akan pergi dulu. Siapa yang mau bersama seorang pria? Makan. Ada apa? Kau menyelamatkan nenek, aku akan membalikanmu. Suara ini. Aku akan bertanggung jawab padamu. Bagaimana ini dan aslinya? 3 pria persis sama. Hei Dabao, cepat berkemas. Ibu sudah memesan rumah, bisa dipindahkan kapan saja. Ibu jangan kembali. Baiklah, ventilasi. Lepaskan kakak. Harta besar lele. Bos Fu baru saja mengirim wanita tua itu kembali. Anda memiliki ekspresi serius. Aku meragukannya. Aku sudah menemukan wanita dari 6 tahun yang lalu. Bos Fu, maksud Anda Nona Sheng. Kasih kamu setengah jam cari alamatnya. Dan semua datanya. Lagi-lagi setengah jam. Inikah efisiensi waktu bos besar? Ayo berlutut. Mas, ini kenapa sih? Ayah ibu si imut ini berani kasih tahu ke Shengxia. Kasih informasi. Ah, ini harus jurus baik-baik nih.
Aduh Meli, lihat nih 3 anak ini. 3 mulut nanti kalau sudah di rumah kita. Gimana ya menurutku? Uang mahar 20 juta kebanyakan, kasih dikit aja. 15 juta gimana bisa? Sudah bilang 20 juta lagi pula. Anakmu ini. Shengxia sudah lewat, pasti harus jagain dia dong. Menantu, hei ibu. Aku suka Shengxia. 20 juta. Oke. Kasih 20 juta, ibu cariin kamu menantu ya. Pulang jagain kamu baik-baik. 20 juta boleh kasih. Tapi 3 anak ini kamu cari cara buat usir. Ini gampang. Lihat datang. Ayah ibu, anak ini sudah diantar. Shengxia bakal marah nggak ya? Aku udah ngurus dia selama ini. Dia berani. Lumayan juga ya, aduh cantik. Ayo ikut kita, ayo. Erbao lele lari. Mama, Kalian ngapain? Shengxia, kamu pulang. Shen Yue, jangan pura-pura lambat. Kamu ngomong apa? Kamu Shengxia ya, wah memang cantik. Kayak belum punya anak. Menantu. Kalian siapa lagi? Kami siapa? Kami keluarga baikmu. Ini calon suamimu. Kalian bercanda ya? Bos Fu ini, semua data Nona Sheng 6 tahun lalu. Dia muncul di tempat kamu kecelakaan. Cepat temukan rumahnya. Ya. Tidak disangka orang yang Bos Fu cari selama 6 tahun. Jauh di mata, dekat di hati. Tidak bercanda sia-sia, aku pamanmu. Kamu tidak bisa terus-terusan ditarik oleh 3 anak ini kan? Aku melakukannya, demi kebaikanmu, sudah mencarikanmu jodoh yang baik. Meskipun keluarga Chen bukan orang kaya, tapi setidaknya mereka punya uang ratusan juta. tidak tahu malu kamu, jelas-jelas sudah meminta mahar 20 juta. Paman kamu keterlaluan. Apa yang keterlaluan? Shengxia, kami juga melakukannya demi kebaikanmu Shengxia. Kamu masih memanggilku kakak sepupu, kan kami mungkin menyakitimu. Mama yanggam perkaya mereka. Benar Mama, kalau saja tadi pagi. Aku makan 2 piring nasi lebih biar ada tenaga buat mukul mereka. Aku tidak setuju anak-anak aku bawa. Dari hari ini aku pindah keluar. Kita tidak ada hubungan apa-apa lagi. Uang sudah diterima, masih berani pergi. Mama, Lepaskan aku. Mama, Anak-anak, Mama. dabao, perbao. Lele jangan. 3 anak ini lumayan bagus ya kakak. Dengan 3 anak ini, target bulan ini, tidak perlu khawatir. Kak, mereka mau apa? Adik, kita harus cari kesempatan untuk kabur. Kak, kamu punya cara apa? Kalau ada mobil lewat kita minta tolong ya. Kak, ada mobil datang, cepat minta tolong. Tolong. Bos Fu itu bukan anak-anak Nona Sheng ya. Aneh apa karena anak-anaknya terlalu berisik. Tolong. Tali kok longgar, kamu gimana ikatnya? Linlang putar balik, kemungkinan besar itu penculik. Ya. Aku keluar, jangan gegabah kak. Bos Fu, hati-hati. Lepaskan aku. Adikku sayang. Kamu menyerah saja. Ini semua demi kebaikanmu. Shen Yue, kamu ini melanggar hukum. Membantu kamu menyingkirkan 3 anak itu, kenapa kamu terlihat seperti masih tidak senang? Yue, jangan banyak bicara dengannya, langsung suruh dia menikah. Ganti kata pernikahan ini bisa dianggap selesai. Mama menikah istri. Yang penting cucu anak. Malam ini aku kirim video, kamu lihat baik-baik. Baru tahu cara punya bayi.
Punya bayi istri. Punya bayi. Kamu berani sentuh anakku. Aku tidak mungkin menikah dengannya, kamu jangan bermimpi. Kamu masih keras kepala berlutut sembahyang berlutut. Tidak. Tulangnya masih keras. Sekarang jadi patuh. Istri baik aku akan baik padamu. Kamu harus beri aku 20 bayi gemuk. Satu sembahyang langit dan bumi. Cepat tangkap dia. Kamu masih lari, tidak mungkin. Anak cepat. Istri kita harus saling sembahyang. Saling sembahyang. Berhenti. Lepaskan dia. Kamu adalah Anak-anak, Mama, kalian baik-baik saja, sungguh bagus. Mama hamba datang terlambat. Mama, kamu baik-baik saja. Baik-baik saja. Mama, Lele pikir tidak akan bertemu kamu lagi. Paman Fu yang menyelamatkan kita. Lepaskan istriku. ayah ibu ini CEO grup Kaisar. Fu Sicheng, Orangku kamu berani sentuh. orangmu dia. Si imut ini kapan kenal? Orang hebat seperti itu Bos Fu. Kekayaannya setara negara. Bos Fu, kamu bilang aku menyelamatkan nenekmu. Kamu masih berhutang budi padaku, benar? Benar apa yang kamu mau? Masukkan mereka ke penjara. Duduk sampai tua. Hubungi polisi, mereka ingin menjual kita. Baiklah, tidak masalah Linlang. Oke, Bos Fu sudah melapor ke polisi. Sia-sia jangan asal bicara ya. Saya kan pamamu, bagaimana bisa kamu panggil orang untuk menangkap kami? Barang-barang si manis Bos Fu. Jangan sampai kamu tertipu olehnya, ya benar. Dia hamil duluan sebelum menikah dan membawa 3 anak manis. Bos Fu, jangan sampai kamu tertipu olehnya. Hamil duluan sebelum menikah, dia belum menikah. Lalu ketiga anak ini apakah milikku? Anting ini. Apakah milikmu? Anting ini. Kok agak familiar ya? Anting ini sudah kuhilang selama 6 tahun. Apakah dia pria yang bersamaku 6 tahun lalu? Nona Sheng, Bos Fu sudah mencarimu selama 6 tahun. 6 tahun lalu dia difitnah berkatmu. Anting ini milikku. Sudah kuhilang selama 6 tahun. Kok ada di kamu ya, bagus. Ternyata pria yang semalam gila-gilaan dengan Shengxia 6 tahun lalu adalah Fu Sicheng yang terkenal. Kalau saja aku bisa menggantikan Shengxia, kekayaan yang melimpah ini pasti jadi milikku. Ini milikmu. Benar, Bos Fu. Kamu bohong, ini jelas antingku. Nah, Bos Fu, lihat. Bagaimana mungkin ini milikmu? Tahi lalat, kamu juga punya tahi lalat. Bagus, ternyata kamu. 6 tahun lalu menyakitiku anakku, orangnya tidak ketahuan. Bos Fu, jangan-jangan salah orang. Aduh, Bos Fu. Kamu kan CEO grup Kaisar. Kamu tidak boleh menyakiti anakku. Paman, mereka bohong. Anting ini milik mamaku. Benar. Anting ini memang milikku. Sia-sia kami membesarkanmu selama ini setelah orang tuamu meninggal. Selama ini aku yang menafkahi kalian. Apakah kamu merasa Bos Fu kaya dan ingin mengaku sebagai anakku ya? Kamu bohong. Wanita tua tidak tahu malu. Zheng Meili, siapa sebenarnya yang mengaku? Ini pasti bisa membuktikan kalau anting ini milikku. Kamu menipuku. Bukan aku. Sebelumnya kamu menyelamatkan nenek dan hari ini aku membantumu. Semua sudah selesai.
Bawa anakmu pergi atau aku akan menikahinya dengan paksa dan menghukumnya. Tidak ada masalah sama sekali. Menantuku. Sia-sia kamu bilang sebelumnya. Kamu akan memutuskan hubungan dengan kami, dan menjalani hidup yang baik. Pergilah. Dari sekarang kita tidak punya hubungan apapun. Baik, aku akan bertanya satu hal. Asal kamu bisa menjawabnya, aku akan percaya padamu. 6 tahun lalu kamu pakai baju apa? Shengxia ini pergi kemana lagi? Ya seragam. Di sini ada 1 miliar sebagai kompensasiku untukmu. 1 miliar, 1 miliar. Bos Fu, aku tidak mau uangmu. Aku ingin bersamamu. Kamu tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Kalau aku terus membela diri Fu Zicheng, mungkin tidak akan terus mempercayainya, tapi aku masih punya anak. Bagaimana kalau Fu Zicheng merebut anakku? Identitas ini aku tidak bisa. Fu Zicheng, kamu tidak percaya padaku. Aku bicara banyak juga tidak ada gunanya. Dia benar dulu. Dia yang bersamamu rumah ini nanti. Aku tidak akan pernah kembali Sheng Huanxiong, menghisap darahku selama 6 tahun. Sekarang bawa Sheng Yue Mu, jalani hidup baikmu. Kamu. Bos Fu, biarkan Nona Sheng pergi begitu saja. Bos Fu. Yang menyelamatkanku bukan Shengxia, siapkan rumah mewah untuk mereka. Pindah. Ya. Shengxia, apa yang kamu punya untuk melawanku? Nanti aku akan menjadi sosok yang bahkan tidak bisa kamu lihat. Wah. Wow, Mama, ini rumah baru kita. Wow, Mama, rumahnya besar sekali. Sofanya empuk, tidak keras. Ya, ini akan menjadi rumah baru kita. Mama akan selalu bersama kalian. Mama, kamu kotor, cepat mandi. Oke, Mama, sekarang mandi dulu. Fu Zicheng, kamu sudah menghancurkan hidupku selama 6 tahun. Ada apa, Kak? Vulele. Ekspresi Mama hari ini terlihat sangat tidak biasa. Tidak merasa begitu. Kak, hari ini Om Fu bawa anting. Itu jelas milik Mama Bibi dulu. Sering mencuri barang-barang Mama. Ah iya, aku ingat Mama bilang. Anting itu adalah hadiah untuk dirinya sendiri saat mendapatkan pekerjaan pertama. Ah, kenapa baru ingat? Tidak penting. Semua ini tidak penting, yang penting adalah Om Fu adalah ayah kita. Benarkah, Kak? Lumayan juga kan, aku bilang. Anak ganteng sepertiku pasti punya ayah yang ganteng. Adik, kamu belum sadar keseriusan masalah ini. Ayah kita telah direbut. Bibi jahat berani memalsukan identitas Mama. Kak, gimana caranya? Bungkus ayah dengan karung bawa pulang. Aku sudah nabung 300.000. Cukup enggak ya? Aku tahu. Bilang. Kak, kita bisa tes DNA. Di TV banyak yang salah orang. Asal tes DNA. Buktikan kita anak ayah, kan selesai. Bagus, asal kita punya rambut ayah. Kita tes DNA supaya ayah tahu identitas kita. Ham. Sekarang kita resmi membentuk tim cari ayah. Harus bikin ayah tahu Mama adalah orang yang dulu Ya ampun, rumahnya besar sekali. Lafite 82. Semua ini si Cheng siapkan untuk kalian. Anak baik keluarga kita ini akan sukses besar, iya benar. Tapi Shengxia pasti sudah tahu identitas si Cheng. Jadi aku harus waspada padanya. Kalau bukan karena dulu ayahmu punya utang banyak,
Mendesain orang tuanya kecelakaan, ambil uang ganti rugi. Bayar utang, aku sudah usir dia. Mama jangan ngomong sembarangan. Kayaknya uang ganti rugi itu nggak kepake ya. Ayah ibu, aku butuh bantuan kalian. Bantuan apa? Kalau Shengxia sampai terdesak, aku masih dalam bahaya, jadi aku harus punya sesuatu yang bisa bikin si Cheng tinggal. Sesuatu apa? Anak. Bos Fu besok pemilik Handa Mall. Mau berdiskusi soal perpanjangan sewa, perlu Bapak datang. Nenek kalau mau lihat-lihat aja jangan malu-malu. Siapa yang ngeliat kamu sih, narsis banget. Sampai sekarang gak punya istri, gak ada hasilnya. Nenek udah pergi. Kapan kamu punya istri, nanti nenek balik lagi. Bos Fu beneran biarin nenek pergi gitu aja? Gak apa-apa walaupun udah nemu Shen Yue. Tapi di hati aku masih merasa aneh. Bos Fu Anda. Jangan-jangan suka sama Shengxia, terus ketahuan kalau orang 6 tahun lalu. Bukan Shengxia tapi Shen Yue, terus jadi bingung. Atau gaji kamu kebanyakan ya, potong gaji. Jangan dong Bos Fu, anggap aja aku nggak ngomong. Kamu coba selidiki lagi secara rahasia 6 tahun lalu. Pasti ada rekaman CCTV di jalan itu. Oke. Bos Fu, ada paket kotaknya gede banget. Apa isinya? Daddy. Fu, Bos Fu, kamu punya anak. Nak, kamu dari mana? Daddy, ini aku anak kamu. Potong gaji alasannya. Bikin bos berada di depan. Sudahlah, pot on lagi gaji, sebulan kuma sepila review. Gaji, sebulan 10.800, tiap bulan, dipotong 8.000. Tiap bulan dipotong hampir 1.000, masih harus ketawa. Di depan bos. Nah, kamu salah orang kali. Si Cheng dia anak kamu. Anak aku. Iya. Di data kamu nggak ada info punya anak. Hamil duluan sebelum nikah, malu-maluin. 6 tahun lalu aku diam-diam melahirkan Sheng Yao. Kalau nggak percaya kamu bisa tes DNA. Oke Linlang. Tes DNA buat anaknya oke. Kenapa tidak mengikuti rencana? Aku Fu Sicheng memang mengakui kamu. Tapi anak ini aku juga harus pastikan itu anakku. Ah sudah si Cheng. Aku sudah tidak marah lagi padamu. Bisakah kamu membawaku bekerja di Kaisar Group? Kamu ke grup. Ya, Kamu bisa apa? aku bisa. Karena kejadian 6 tahun lalu aku putus sekolah. Sampai sekarang aku belum tahu seperti apa perusahaan itu. Tidak menyangka kejadian ini mempengaruhinya selama ini kalau tidak menemukannya. Aku sudah menghancurkan hidup seseorang. Baik, aku setuju Linlang. Ya. Biarkan dia bekerja di grup. Ya. Kalau begitu si Cheng malam ini. Apakah kita bisa? Sudah malam, kamu pulang dan istirahat minggu depan. Kita bertunangan. Benarkah? Bagus sekali. Anak palsu ini benar-benar tepat. Ini benar anakku. Shengxia, kamu hanya cuti 4 hari. Hari ini sudah hari kelima, mana orangnya? Kalau tidak kembali, kamu tunggu saja dipecat. Supervisor, aku segera datang. Anak-anak cuti mama sudah habis. Sekarang harus cepat pergi bekerja. Irbau lele. Mama, kamu kerja di toko sepatu. Sekaligus desain, jangan terlalu capek. Mama, kamu tenang, aku berusaha. Membuatmu pensiun di usia 30. Baik-baik, mama tahu. Mama pamit. Pamit, malam ketemu.
Ditemukan papa hari ini akan ke Hanada Plaza. Itu mal tempat mama tunggu apa lagi? Cepat pergi. Tim cari papa maju semua. Mayo. Kasih jalan, kasih jalan. Permisi, permisi, permisi. Sialan si manis berani menggoda si Cheng. Shenxia. Maaf, Bos Fu. maafkan aku tidak sengaja. Begini aku kasih kamu 20 yuan untuk keramas. Aku ada urusan, aku pergi dulu. Si Cheng Hei, kamu tidak apa-apakan. Tidak apa-apa, biar Bos Zhang menunggu, aku akan mandi dulu. Ya. Ayah ada di sana, ayo cepat. Shenxia. Setiap kali cuti bisa sampai 4 hari berturut-turut. Sepertinya aku seharusnya tidak mengizinkan cutimu ini. Manajer, kalau begitu bagaimana kalau kamu bayar komisiku 40.000 yuan dari bulan lalu? Ah, sudahlah, sudahlah. Kali ini aku anggap selesai, ya lain kali tidak boleh lagi. Kerja yang baik ya. Si kulit tipis itu bahkan tidak memberikan bonus. Shenxia, berani-beraninya kamu menggoda si Cheng. Aku lihat kamu benar-benar sudah bosan hidup. Bu, toko kami ini. Musim ini banyak produk baru, bagaimana kalau saya tunjukkan dulu? Tidak usah, aku ingin dia melayani aku khusus. Baik, Shenxia. Wah, kamu beruntung sekali masih ada yang memilihmu. Xing Yue, apa yang kamu lakukan? Kalian saling kenal? Hei, katakan dong. Kyoyaga kita sendiri, masa Kyoyaga sendiri tidak dikenali? Apa maksudmu dengan satu keluarga manajer? Aku ini calon istri dari Bos Fu Group Kaisar. Dan dia seorang penjual sepatu. Apa dia pantas dibandingkan denganku? Aduh, lihat mulutku ini. Aku tidak terlalu pandai bicara, jangan marah ya, Bu. Masih diam apa, cepat ambilkan air minum. Cepat Nona Sheng, silakan duduk dulu. Istirahat sebentar, dia akan segera datang. Kerja yang baik ya. Minumlah. Sepupu, apakah ini sikapmu sebagai seorang tenaga penjualan? Satu kalimat dariku bisa membuat manajer memecatmu. Silakan minum air. Benar-benar nasib orang berbeda-beda. Kamu tidak bisa dibandingkan dengan Shenxiaku. Ya, tentu saja aku tidak bisa dibandingkan denganmu. Hanya Fusi Cheng yang buta itu yang mau percaya padamu. Sudahlah, pergilah ambilkan aku sepatu. Baris itu selain yang warna hijau aku nggak mau. Yang lainnya bawa satu persatu buat aku coba. Shenxia, sabar itu seperti pisau di atas kepala. Jual satu pasang high-end bisa dapat komisi ribuan. Tahan. Demi 3 anak harus tahan. Bos Fu, aku ambil hairspray dulu. Ya. Kakak ayah ada di dalam. Kamu. Hei, ayah beneran gak kenal mama lagi. Fu, Bos Fu. Ini pertama kalinya aku sengaja melepas sesuatu yang paling penting buatku. Untuk seorang pria, ayah, untung deh kamu.
Mamamu mana? Cepet banget kangen sama mama. Linlang ayo sini anak-anak. Ayo ikut aku jalan-jalan sini dulu. Kakak kedua adik kedua. Sini ayo. Kakak kedua adik kedua lepasin aku. Anak-anakku bisa nggak kalian berhenti ganggu dia? Gajiku kalau dipotong lagi beneran habis. Paman kamu sengsara banget ya. Aku sengsara banget. Kayaknya ayah nggak gampang diajak akur. Ya, Paman kita berdua yang paling akur kamu pegang rambut ini. Buat tes DNA oke. Ayo anak-anak. Bos Fu dia punya anak sendiri. Nama Sheng Yao anak dia sama Sheng Yue. Gini aja kita pulang kasih tahu mama. Nggak usah ribut lagi oke? Paman kamu bingung ya. Aku bingung. Ah kamu lihat wajahku. Kenapa? Lihat lagi wajah kakakku. Sama wajah adik kedua. Wajah kita semua. Kayak ayah kan? Nggak usah bilang 3 anak ini. Sama Bos Fu mirip banget. Paman tolongin kita dong. Paman kita ini anak kandung. Kamu ngapain sih cepat-cepat bangun? Kamu taruh rambutku di atas. Ah ini. Om kita berdua yang terbaik di dunia. Jangan bilang kau akan membuatku menangis sambil memelukmu. Baik. Kalau begitu aku akan membantu kalian. Yay! Kebetulan sedang ingin melakukan tes DNA untuk Sheng Yao. 1 atau 2 sama saja. Tapi uang ini, lebih baik kalian simpan sendiri. Belilah permen. Mau. Om kau adalah favoritku. Jangan terlalu manis di usia muda. Bangun. Pulanglah ke mama. Bos Fu. Wanita itu tidak normal, anaknya juga terlalu manis. Bagus setelah ayah mengakui kita akan menyelesaikan urusan mama. Urusan seumur hidup. Baik. Yay! Ini sikap pelayanan toko kalian. Anak babi di depan adalah anak babi. Anak babi ingin memilih sepatu, anak babi marah-marah. Mengerti. Sheng Yue, kau datang untuk cari masalah ya? Saudara sepupu apa yang kau bicarakan? Kalau ganti sepatu harus ada sikap ganti sepatu. Kau ingin aku membeli sepatu, kau harus berlutut. Aku mau kau berlutut dengan kedua kaki. Nyonya Sheng, apakah Anda baik-baik saja? Mener, apa yang terjadi dengan karyawan Anda ini? Aku membeli sepatu ratusan ribu. Bahkan berlutut saja tidak bisa. Sheng Xia. Sabar dan berlututlah, dapatkan pelanggan besar ini. Hari ini aku akan memberikanmu bonus. 40.000 Sheng Xia. Anak-anak akan segera masuk sekolah. Biaya sekolah 1 tahun sudah cukup. Sheng Xia, aku pikir kau punya harga diri. Ayo biarkan teman sekelas lama kita melihat. Siswa berprestasi kita. Sekarang berubah menjadi penjual sepatu. Sheng Yue, lama tidak bertemu. Sheng Yue, aku dengar kau berhubungan dengan Bos Fu, ada waktu ketemu ya? Ada kesempatan aku akan mengadakan reuni. Hari ini aku ingin menunjukkan seseorang pada kalian. Lihat, masih ingat. Ini kan Sheng Xia yang tiba-tiba putus sekolah. Mungkin bahkan tidak kuliah ya. Ia nih sang ketua kelas yang ranking atas. Sekarang, jadi penjual sepatu. Hahaha. Iya, selamat datang semuanya. Datanglah ke toko saya untuk beli sepatu. Sheng Yue hari ini belanja besar-besaran. Langsung beli lebih dari 100 pasang, langsung habiskan semua sepatu di toko saya. Semua diborong. Sheng Xia, kamu ngomong apa sih? Wah Sheng Yue, kamu benar-benar royal ya. Iya, Sheng Yue hari ini sangat royal. Sheng Yue, jangan-jangan
Kamu menyesal. Aku? Benar juga lebih dari 100 pasang sepatu ini. Totalnya lebih dari 10 juta. Kamu tidak mampu beli itu wajar saja. Xingyue, bukankah kamu akan menikah dengan keluarga Fu? Apakah dia tidak memberimu uang sebanyak itu? Siapa bilang tunanganku sangat memanjakan aku? Xingyue dibalikin untukku. Manajer, Oh iya Nona Sheng, Anda benar-benar mau beli sebanyak ini. Ah, kalau tidak mampu beli juga tidak apa-apa, ini memang cukup mahal. Kamu maksud apa? Kamu pikir aku tidak mampu beli ya? Tidak. manajer, kamu ngomong apa sih? Kakak sepupuku seperti orang yang tidak bisa mengeluarkan 10 juta. Lagi pula sedang video call dengan teman-teman. Benar, gesek kartu. Aku hitung dulu berapa harganya. Tunggu sebentar ya, cepat selesai. Totalnya 8.200.000. Ayo kak, silakan gesek kartu. Asyik. Hari ini komisi bisa dapat hampir 100.000. Dasar nakal, berani menjebak aku. Kak, kenapa tidak gesek kartu? Jangan-jangan kamu mau mundur. Banyak orang yang lihat loh. Ambil. Terima kasih kak. Bos Fu, kerjasama yang menyenangkan. Bos Fu, Nona Sheng ini beli toko sepatu ya? Ayo lihat. Ya. Kakak sudah di sini, totalnya 108 pasang. Xingxia, minggu depan aku tunangan. Kalau berani datanglah ke pernikahanku, aku akan membuatmu tahu. Seumur hidupmu kamu hanya pantas diinjak olehku. Kamu suruh aku datang ya, aku datang. Bukannya aku jadi tidak punya muka. Kok tidak berani datang? Tenang, pasti datang tepat waktu. Nenek, sepatu-sepatu ini tolong diantar ke rumah sore ini. Oke, pelan-pelan ya. Selamat datang kembali. Manajer. Sore jangan lupa antar sepatu-sepatu ini ke rumah ya. Oke Shengxia, kamu memang hebat. Dalam hitungan menit sudah dapat jutaan. Manajer, komisi 40.000 yang lalu. Tambah lagi 87.200 kali ini. Total 127.200 berikan padaku. Shengxia, ini mau diberikan padamu. Bukan tidak bisa. Tapi kamu pikir-pikir kalau kamu ikut aku. Bukan cuma belasan ribu itu. Puluhan ribu itu. Juga milikmu kan? Setan mesum. Hai. Manajer ngomong dari tadi. Begini, tunggu suamiku tidur malam ini. Aku akan mencarimu gimana? Kamu punya suami. Iya, ini pernikahanku yang ketiga. 2 yang sebelumnya sudah cerai. Kenapa manajer keberatan? Kenapa cerai? Gak ada apa-apa sih, cuma aku punya kebiasaan jalan malam-malam hari. Mudah membawa parang, memotong orang saja. Shengxia, kamu jangan anggap aku bodoh. Aku belum pernah dengar kamu punya suami. Itu kan suamiku suami. Dia memanggilku ya. Kurasa itu bos Fu Anda ini. Suami, manajerku mau aku temani malam ini. Kamu mau? Dia memanggilku. Nona Sheng, jangan bercanda, kalau mata bos Fu bisa membunuh. Aku sudah mati jutaan kali. 800 acting mau. Istri. Ini benar-benar ada suami ya? Kamu ngapain sih? Kalian ini. Ah, ini juga suami saya. Aku mantan suami, tidak boleh ya. Wah, mantan suami yang hebat. Oh, aku ngerti sekarang. Kalian ini yang disebut bertiga ya? Ahaha. Manajer, kalau mau gabung, harus tanya dulu sama suami-suami saya, setuju atau tidak. Aku ini. Haha, cuacanya bagus ya hari ini.
Hehe. Memang bagus sih. Ngapain sih? Oke 800.000 terima kasih sudah antar aku pulang dan main peran. Aku duluan ya. Kamu menghina aku. Aku tahu kamu kaya. Kalau tidak mau kembalikan ke aku cepat. Lempar uangnya ke muka aku kembalikan. Shenxia. Orang 6 tahun lalu itu benar kamu ya? Asal kamu bilang iya aku akan selidiki lagi. Setelah selesai menyelidiki lalu bawa anakku pergi. Jangan harap bro. Bukan apa-apa aku minta kamu datang bantu main peran. Bukan untuk lepas dari orang gila terus. Ketemu orang gila lagi. Aku cuma merasa kamu agak familiar. Kita sudah ketemu beberapa kali mana mungkin tidak familiar. Lagi pula aku punya 3 anak. Dan kamu sudah bertemu dengan Sheng Yue katanya. Dia juga melahirkan anak untukmu ya. Laki-laki harus jujur. Jangan selalu mengincar yang di luar terus yang di dalam sudah ada pamit. Aku tidak mungkin salah orang. Orang 6 tahun lalu sebenarnya kamu. Benar kan? Benar aku ayo. Sekarang usir Sheng Yao Cium dulu. Kenapa tidak menghentikan aku? Cepat pergi. Bahaya hampir saja masuk perangkap sendiri. Bos Fu. Aku terlalu banyak pikiran. Sheng Yue adalah orang yang menyelamatkanku dulu. Mama malam ini kamu istirahat lebih awal ya. Lele jangan lupa dikocok. Kakak urusan kecil ini serahkan padaku. Selamat datang Mama di rumah. Dabao erbao lele dari mana kalian dapat baju ini? Lumayan kreatif juga. Mama pasti lapar ya, ayo makan. Cepat-cepat datang. Enak banget. Terima kasih sayang. Mama, aku ada sesuatu yang ingin kutanyakan. Ayahku adalah Fu Sicheng kan? Mama jangan terburu-buru. Dari mana kalian dengar itu? Tidak ada hal seperti itu. Ayah kalian meninggal di meja operasi karena operasi wasir. Mama kami sudah berumur 5 tahun. Bukan anak kecil lagi. Mama kalau mau bohong, bohong yang bagus dong. Sudah larut malam, ayo istirahat lebih awal. Ayo istirahat lebih awal. Ini nomor pribadi ayah. Fu Sicheng ini Sheng Xiao. Shengxia dia mau apa? Aku sudah menyelamatkan nenekmu, kamu tidak membalas budiku. Setidaknya beri aku sebidang tanah. Tentu saja. Kesetiaanmu yang mati-matian. Wanita ini gila ya? Kakak. Kenapa ayah tidak membalas pesan? Aneh, mungkin HP-nya rusak. Ayah pasti kaget. Kita harus cari cara lain. Agar ayah dan mama lebih sering bertemu. Iya kakak. Mama bekerja keras di mall. Kita ganti pekerjaannya ya. Lele. Maksudmu suruh mama kirim chef ke perusahaan ayah. Ide bagus. Kirim, jangan lupa hapus informasinya. Jangan sampai mama tahu.
Shengxia ini maksudnya apa? Apakah dia benar-benar materialistis? Ada yang tidak beres. Kalau dia benar-benar materialistis, dia pasti sudah menerima bantuanku sebelumnya. Apakah ini taktik untuk menarik perhatianku? Linlang, semoga kamu punya alasan yang baik. Nyonya Bos Fu Shengi sudah mengirim lamaran. Demi mendekatiku, Dia bahkan sudah mengirim lamaran. Tapi Nyonya Shengxia hanya lulusan SMA. Aku akan menolaknya. tapi data sebelumnya menunjukkan dia pernah belajar desain. Selama ini dia juga mengerjakan beberapa merek kecil. Berikan dia kesempatan, kalau dia bagus biarkan dia tinggal. Kalau tidak bagus, dia pernah menyelamatkan nenekku, aku tidak keberatan. Memelihara orang yang tidak berguna. Ini Bos Fu. Shengxia, apa sebenarnya yang kamu inginkan? Nyonya Ratu, tolong angkat teleponnya. Halo, siapa ini? Nyonya Shengxia, benarkan? Kami dari Departemen Rekrutmen Desain Grup Kaisar. Lamaranmu sudah kami terima. Silakan datang jam 11 untuk wawancara. Wawancara aku tidak Nyonya Ratu, tolong beritahu. Kakak dan abang yang mengirim lamaran. Apa yang kalian lakukan? Mama desainer lo. Ini impianmu. Grup Kaisar bisa membantumu memperluas popularitas. Tapi untuk masuk grup Kaisar perlu gelar sarjana aku. Mama, kamu harus percaya diri. Anak-anakku yang baik, terima kasih ya. Grup Kaisar. Bukan perusahaan Fusicheng itu kan? Kalau benar-benar bisa masuk, itu hanya menguntungkanku, tapi bagaimana kalau bertemu Fusicheng? Bagaimana kalau ketemu? Sepertinya tidak akan sebegitu kebetulan, coba saja. Lagi pula tidak akan ada ruginya, Mama akan pergi wawancara. Dah, Mama. Kak Yu ini calon yang akan wawancara nanti. Ada 18 orang tapi ada satu. Hanya formalitas saja. Sekretaris Linlang bilang harus diterima. Siapa itu bisa main belakang? Dia? Baiklah Shengxia. Surga punya jalan, kamu nggak mau lewat. Neraka nggak ada pintu, kamu malah maksa masuk. Mau masuk perusahaan buat merayu si Chen. Mimpi kali. Shengxia, semangat ya. Nak, Nenek, kok kamu kok datang? aku bawa makanan buat si bocah nakal ini, dia. Ada penyakit lambung ringan kamu. Aku datang buat interview. Baik. Terus kamu sama si bocah nakal itu. Nenek, maaf ya. Aku nggak bilang ke dia, aku datang sendiri. Jangan bilang ke dia ya. Baik. Tapi ngomong-ngomong, Bos Fu, beruntung ya Nenek. Kamu yang bikin sendiri. Kamu mau makan, lain kali aku bawa. Nggak usah, aku lagi mau nyari pembantu yang jago masak. Si bocah nakal itu Sina udah datang malah nggak tahu. Nggak berguna, nanti aku omongin dia. Nenek, kita masuk dulu yuk. Baik, kita masuk. Nanti perusahaan ini jadi punya aku ya. Siapa yang terakhir naik cepat turun. Kamu yang terakhir naik, nak, kita masih kerja. Cepat turun. Kamu buta ya, suruh aku yang masih kecil turun. Hei sayang, kamu turun naik yang berikutnya. Nak, ngomongnya gimana sih, kok nggak sopan? Sopan, perusahaan ini punya aku, sopan apa? Kotak makan aku, aduh. Tua bangka, ingat ya tukang antar. Harus naik tangga semua. Nenek, Kamu nggak apa-apa ya, Nenek? Kayak gimana sih keluarganya bisa ngasuh anak kayak gini? Nak, kamu keterlaluan ya. Nak, kamu anak siapa sih? Aku mau bilang ke orang tuamu. Bilang aja, nanti kalian kaget. Aku udah hafal wajah kalian, tunggu aja. Hari ini adalah hari terakhir kalian di Kaisar Group. Kamu siapa sih? Nggak tahu siapa aku, lucu banget. Aku adalah penerus masa depan Kaisar Group. Anak Fusicheng Danshe.
Dia punya anak sebesar ini, kenapa aku tidak tahu? Ternyata anak Sheng Yue. Dia sudah banyak pacaran tapi belum punya anak. Dari mana munculnya anak sebesar ini? Kamu ini anak siapa? Sheng Yue pernah ngajarin kamu hormat sama yang tua dan sayang sama yang Kamu muda nggak? berani dorong aku akan bilang ke mama. Kamu bilang ke mama, aku bilang ke cucu. Nanti kita lihat mama kamu yang jago. Atau cucu aku yang jago. Bos Fu itu apa? Kemarin malam kamu encuri anjing Yaham. Gaji kamu sisa berapa? Yang kamu kerjain gimana? Oh, besok hasil tes DNA keluar. Dek, turun sini. Kalau enggak, nenek kamu mau mati nih. Lin Lang turun. Bos Fu. Anak, kenapa anak? Mama, mereka ganggu aku. Siapa-siapa yang berani ganggu anak mama? Cewek ini siapa? Dia kayaknya calon tunangan Bos Fu minggu depan, Sheng Yue. Jangan-jangan anak ini, anak Bos Fu yang hilang. Mama, mereka tuh. Berani ganggu anak mama, mau mati ya kamu? Sheng Xia, Sheng Yue kebetulan ya. Anak kamu Fu Sicheng. jangan sampai Sheng Xia tahu identitasnya. Dek. Kamu berani mukul aku. Kamu yang mukul dulu, kenapa aku nggak boleh balas? Kamu percaya nggak satu kalimat aku bisa bikin kamu keluar? Cewek ini keterlaluan, anak kamu yang nggak sopan dulu. Terus jatuhin kotak makan aku, sekarang ganggu aku lagi. Cewek di samping ini keterlaluan. Nenek ini urusan kamu apa? Kamu cewek jangan takut. Nenek dukung kamu. Ini urusan kita. Sheng Xia urusannya. Oke, kamu hari ini datang buat interview ya? Kamu nggak lulus bisa pergi. Kamu nggak punya hak itu kan? Pewawancaramu hari ini adalah aku. Sheng Xia. Oke, dia juga datang untuk wawancara posisi desainer. Mengenakan barang murahan yang dibeli di pinggir jalan. Apa kamu tidak malu? Apa masalahnya dia mengenakan barang murahan itu? Dia memiliki hati yang baik. Tidak seperti kamu yang memakai pakaian mahal. Di dalam dirimu ada kesan kasar. Kecil manismu. Mencari mati ya? Kalau begitu pukul sampai puas. Berhenti. Ayah. Manis tua dan manis kecil ini membuli aku. Kamu harus membela aku. Apa katamu manis kecil? Aduh, Yao, jangan bicara sembarangan pada ayah. Ayah, mereka membuliku, kau harus mengusirnya. Siapa yang memukul? Bertanya padahal sudah tahu. Apa masih ingin mencari masalah dengan anak ini? Apakah kekuatanmu ini terlalu ringan? Iya kan si Cheng, apakah aku tidak cukup keras saat memukul mereka? Untuk beberapa orang jika kekuatannya terlalu lembut mereka tidak akan belajar. Apa omong kosong yang dikatakan bocah ini? Ayah, kalau begitu ajari ibuku cara memukul. Pukul mereka dengan keras. Apakah aku perlu mengajarimu? Bagus sekali si Cheng. Bocah sialan, berani sekali kamu. Ah, Beginilah caranya, kekuatannya baru benar, pukulan harus cepat, tepat dan keras. si Cheng. Kenapa kamu memukulku? Ayah jahat, kamu memukul ibuku. Bukankah aku sudah mengajari kamu cara memukul? Jika kamu tidak merasakannya sendiri, bagaimana kamu tahu kekuatannya cukup atau tidak? Si Cheng. Pukulan bagus, tertawa, kenapa kalian semua tertawa? Si Cheng memukulku karena dia mencintaiku. Sepertinya kalian bosan hidup. Sepertinya kamu yang bosan hidup. Bangsa tua masih bicara omong kosong. Menurutku kamu harus menjelaskan padaku. Sejak kapan kamu punya anak laki-laki? Bahkan tanggal pertunangan sudah ditentukan minggu depan. Bukankah kamu ingin aku menikah lebih cepat? Si Cheng siapa ini? Seorang nenek-nenek, kenapa kamu harus sopan padanya? Dia tidak sopan padaku, apa aku harus sopan padamu? Tidak disangka grup kaisar kedatangan orang penting yang sok jago. Salah bukan cuma satu. Ada satu lagi, katanya dia adalah calon penerus grup kaisar. Si Cheng siapa sebenarnya dia? Identitasku kamu tidak perlu tanya dia, tanya saja padaku. Aku Wang Qingling sudah lama tidak mengurus perusahaan. Kamu pikir aku sudah tua atau tidak bisa jalan lagi? Bisa-bisanya membiarkan orang kecil seperti ini masuk perusahaan. Nenek.
Shengxia, apakah kamu sudah tahu dia adalah neneknya si Cheng? Jadi kamu di sini cari muka. Nenek juga kamu panggil sia-sia. Tampar? Nenek, kesempatan bagus ini. Kenapa kamu tidak melakukannya sendiri? Ah, aku memukul orang tidak pantas. Kamu saja balas dendam atau balas kejahatan. Ah, Nenek. Dia kan sepupuku. Pukul. Si Cheng, tolong aku. Shengxia, kalau kamu berani memukulku, percaya tidak aku bisa membuat 3 anakmu hilang dari Hai Cheng. Wah, aku takut sekali. Tahu takut itu bagus. Nenek, aku salah. Nenek. Sudah bilang di sini tidak ada yang nenekmu. Nenek, kenapa belum juga ingat? Nyonya tua, aku salah. Lega ah? Tangan aku agak sakit. Barusan aku dengar. Kamu jadi bagian desain. Nenek, jangan keterlaluan. Copot jabatannya dengan orang seperti dia. Kedepannya pasti akan membuat masalah. Dan sia-sia setelah ini jadi bagian desain. Nenek, Kedepannya kerja yang baik, Nenek percaya padamu. Kalau nenek sudah bilang kamu besok langsung kerja. Kamu punya masa percobaan 3 bulan kalau tidak bisa. Jangan salahkan aku, tidak ada toleransi. Bos Fu, tenang, aku pasti tidak akan memberikan kesempatan ini padamu. Dia benar-benar mencintaiku sampai tidak bisa hidup tanpaku. Kamu hanya bisa menangis-menangis dan menangis. Hari ini membuatku malu di perusahaan, sekarang bahkan aku tidak punya hak untuk masuk ke perusahaan lagi. Mama, aku salah. Siapa yang kamu panggil Mama? Kamu hanya anak yang kuambil dari panti asuhan. Anak kecil yang tidak diinginkan siapa-siapa. Kalau kamu tidak mendengarkan, aku akan mengembalikanmu ke sana. Mama, aku tidak akan berani lagi. Aduh putriku sayang. Apa yang terjadi ini? Ayah ibu jangan bicara lagi hari ini di perusahaan. Semua karena dia apa? Anak kecil hampir merusak rencana besar putriku. Nenek, aku salah. Sudahlah, apa yang bisa dimengerti oleh seorang anak. Lagi pula kalau bukan karena kamu dulu untuk memperkuat posisimu, mengambil anak dari panti asuhan berpura-pura sebagai anakmu, tidak akan ada begitu banyak masalah. Lalu aku melakukan ini untuk siapa, ayah? Sekarang Shengxia sudah sangat mempengaruhi hubunganku dengan si Cheng. Kalau begini terus semua milik keluarga Fu akan pergi dariku. Ah, tidak akan, kamu jangan lupa. Laporan tes DNA antara Sheng Yao dan Fu Sicheng. Tidak bisa. Aku harus mencari cara lain untuk masuk ke perusahaan. Tidak bisa membiarkan Shengxia anak kecil ini mengambil keuntungan. Bulan malam ini seperti bentuk cintaku padamu. Wanita ini benar-benar tidak ada penyakitnya. Aneh, kenapa ayah tidak membalas pesan? Aku akan mengirim satu. Menyatukan hati kita. Menyatukan sebatang daun keberuntungan untukmu. Shengxia, sebenarnya apa yang kamu inginkan? Bos Fu, hasil tes DNA sudah keluar. Sheng Yao benar-benar anakku. Bos Fu, sebenarnya aku masih punya 3 tes lagi, antara kamu dan 3 anak itu. Apakah semuanya hanya pikiran berlebihku? Anak-anak, aku tidak bisa membantu kalian lagi. Nenek, Benar-benar anakmu. ayo. Ada jalan untuk ini. Nenek, tapi hasilnya tidak mungkin salah. Hasilnya tidak mungkin salah. Tapi apakah orangnya bermasalah itu lain cerita. Nenek, apa yang ingin kamu katakan? Si Cheng, aku hanya akan bertanya satu hal terakhir. Gimana perasaanmu sama cewek Sheng Yue ini? Aku ngerasa dia kayak bukan orang yang sama 6 tahun lalu. Terus gimana sama si Shengxia ini? Nenek, aku juga nggak ngerasa apa-apa sama dia. Kalian cowok-cowok ini cuma jago ngomong doang. Dulu kakekmu bilang, katanya nggak suka sama aku tapi akhirnya malah jatuh cinta banget. Bu, dulu kakek segitu romantisnya ya.
Tentu saja ini bukan cuma omongan. Meskipun sekarang aku udah tua, dulu waktu aku 18 tahun. Cantik banget yang ngejar aku. Dari sini sampai keluar rumah, cuma kakekmu yang nekat. Sama sekali nggak diduga. Bu, jangan sembarangan jodohin orang. Jodohin atau enggak? Lihat aja foto ini. Siapa yang mirip sama kamu, lihat sendiri. Bu, jangan bilang. Shenyao ini sama Bos Fu nggak mirip sama sekali. Tapi 3 anak ini lumayan mirip. Nah itu dia kadang-kadang. Tes DNA juga belum tentu benar. Nenek ada ide apa? Gampang aja, Shenyao ini anakmu atau bukan. Kita coba aja langsung tahu. Aduh, mau telat nih. Mama tolong deh lebih dewasa. Jangan kayak anak kecil. Ah, Mama akhirnya masuk juga. Kantor Papa aneh ya. Seharusnya hasil tes DNA udah keluar. Kenapa Papa nggak dateng cari kita balik nikmati hidup aja? Kakak Mama bilang. Orang nggak boleh dapat sesuatu tanpa usaha. Jangan berharap sama Papa. Ada benarnya juga. Kalau Papa ini nggak ngerti juga kita cari yang lain aja. Minggu depan anak-anak harus masuk sekolah. Uang sekolahnya lebih dari 2 juta. Uang saku 560.000. Belum lagi harus nyari pembantu. Hati-hati. Si Cheng, aku tahu kamu nggak akan. Jangan tinggalkan aku hari ini, kamu bisa bawa aku ke kantor. Aku sangat senang. Jangan khawatir tentang nenek. Tentu saja. Nenekmu adalah nenekku juga. Aduh, ini salahku. Hari ini aku tidak mengenalimu. Si manis sudah menamparku berkali-kali. Kalau ada kesempatan aku tidak akan melewatkanmu. Aduh, bisa nggak sih kamu nyetir? Si Cheng, kamu baik-baik saja. Kamu sebagai seorang ibu saat menghadapi bahaya. Yang pertama kali terpikir adalah menggunakan anakmu sebagai tameng. Bukan begitu si Cheng. Aku terlalu takut tadi. Sudahlah, ini anakku. Kalau kamu merasa tidak layak, aku tidak keberatan mengganti ibunya. Si Cheng, kamu akhirnya mengaku Yao Yao adalah anakmu. Sepertinya laporan tes DNA belum tentu benar. Ternyata apa yang dikatakan nenek benar. Ujian pertama Sheng Yue tidak lulus. Wanita ini ternyata tidak setia. Terima kasih ya. Kamu tidak mengenalku. Kita kenal. Aku. Si gendut. Minggir, siapa yang kamu ganggu? Ingat, mulai sekarang kamu dalam perlindunganku. Hei si gendut. Laki-laki harus tegar, jangan menangis. Ini permen buatmu. Shuyu kakak, ternyata kamu. Kamu berubah total. Aku beberapa tahun yang lalu. Setelah keluar negeri sakit parah. Untuk kesehatan jadi diet. Tapi saat aku kembali mencari kamu. Tidak bisa menemukanmu. Tapi untungnya sekarang aku menemukanmu. Shuyu kakak, aku masih harus kerja. Aku duluan ya, nanti kita ngobrol lagi. Jangan buru-buru. Motorku ada di pinggir jalan, aku antar kamu. Kayaknya nggak searah. Searah. Aku dulu belajar desain favoritmu. Sekarang aku sedang belajar di luar negeri. Terbilang cukup terkenal. Kamu itu. Yuk aku antar kamu. Shuyu, aku duluan masuk ya. Dah. Sheng Xia. Kali ini aku tidak akan pernah meninggalkanmu lagi. Sheng Xia, apa sebenarnya yang kamu inginkan? Jelas-jelas suka sama aku tapi masih mesra sama pria lain.
Bos Fu, kepala departemen desain baru di perusahaan kita. Aku bawa dia ke sini. Masuk. Bos Fu, selamat siang. Kamu. Anda kenal saya. Tidak kenal tapi Shengxia kenal. Lumayan juga. Selamat datang di grup Kaisar. Bos Fu. Masuk ke departemen desain. Ya, silakan ikut saya. Bos Fu ini sepertinya bermusuhan dengan saya. Dia yang merayu direktur tidak tahu malu. Masih berharap merebut posisi nyonya direktur dari Kak Yu. Sungguh konyol. Wah, sepupu datanya telat ya. Sheng Yue, simpan saja trik-trik kecilmu itu. Aku datang untuk bekerja bukan untuk bermain denganmu. Shengxia, jangan sok jago hanya karena nenek mendukungmu. Si Chung sayangnya sama aku. Si pelakor yang mengaku aku. Apa hakmu untuk datang ke sini dan bertingkah? Kamu, ngapain? Shuyu, kok kamu datang? kamu siapa sih? Dia kepala departemen desain baru di perusahaan. Aku sangat mengaguminya. Ya ampun, dia ganteng banget, cocok banget sama seleraku. Sekretaris Lin, meskipun dia desainer di perusahaan, tidak bisa melawan calon nyonya direktur kan. Nona Sheng Yue, Anda dan Bos Fu belum menikah. Kamu, Mari saya perkenalkan. Ini kepala departemen desain baru di perusahaan. Departemen desain selanjutnya akan dipimpin olehnya. Dulu kamu yang melindungiku. Sekarang aku yang melindungimu. aduh, aku tidak bisa minum yang dingin, tolong ambilkan air panas. Si Cheng, aku kasih tahu ya. Sepupuku itu selalu iri padaku. Masukin dia ke perusahaan nggak baik. Keputusan nenek, aku nggak bisa ikut campur. Tapi si Cheng, bukan kita sebentar lagi mau tunangan. Aku nggak mau lihat dia. Bisakah kamu ngomong sama nenek? Tapi, Mama, lihat aku bawain buah kesukaan Mama. iya tahu, cepet duduk. Maaf. Aduh sayang, kamu bisa jalan nggak sih? Ini air panas begini caranya kerja ya? Mana bos, panggil bosnya. Gak usah ikut campur, pergi sana. Si Cheng luka bakar ini bukan hal sepele. Cepat bawa Yao Yao ke rumah sakit. Mama, ini air hangat nggak panas. Ini yang kedua kalinya. Apa yang kedua kali? Nggak berguna deh kamu. Air nggak panas, kamu nggak bisa pura-pura kesakitan. Bos Fu, kamu buru-buru banget. Ada apa sih? Linlang cari cara dapetin rambut 3 anak itu. Bantu aku lakukan tes DNA lagi. Bos Fu, kamu. Kok ada ibu yang ngejadiin anaknya tameng? Apalagi 2 kali aku curiga. Sheng Yue bukan orang yang dulu anaknya juga palsu. Orang yang sebenarnya adalah Shengxia. 3 anak itu. Mungkin anakku. Udah lama nggak ketemu, nggak ajak aku makan. Shuyu kakak, aku masih harus pulang masak buat anak. Anak, Iya, aku punya 3 anak. kamu udah nikah ya? Nggak usah bahas itu deh. Nggak apa, aku bisa bantu jaga mereka. Nggak usah, aku rencana pulang cari pengasuh. Katanya cinta mati sama aku. Kok masih berurusan sama pria ini? Aku antar kamu deh. Permisi. Fu Si Cheng, kamu nggak sopan ya? Sia-sia Bos Fu. Nggak apa-apa kan? Kalian kenal dekat. Tentu saja kenal, kami teman sejak kecil. Kenal sejak kecil. Sia-sia aku antar kamu pulang.
Nenek cucu perempuanmu mau kabur betul. Itu yang paling kamu suka cucu perempuan Shengxia. Lihatlah kamu tidak ada gunanya. Aku sudah bilang padamu. Shengxia adalah gadis yang baik. Adalah pilihan terbaik untuk cucu menantuku. Nenek, bisakah kamu tidak mondar-mandir? Kalau kamu tidak memberikan ide, dia akan membawa 3 cicitmu. Menikah dengan orang lain. Apa 3 cicit? Nenek, bagaimana kamu bisa bingung? Shengxia adalah orang yang menyelamatkanku dulu 3 anak itu. Juga adalah anak kandungku. Kamu yang tidak berguna. Kamu membiarkan cicitku di luar, mengembara selama 6 tahun. Jangan buru-buru Shengxia. Dia masih menyukaiku. Dia menyukaimu, kamu begitu percaya diri. Aku belum balas. Aduh, gadis ini. Lumayan bisa bicara cinta. Kamu tidak membalas. Maka nenek ini akan membalas untukmu. Nenek. Sia-sia pesan apa? Tidak ada pesan penipuan kakak Shuyu. Masuklah. Kakak Shuyu, ini rumahku. Selamat datang ibu pulang. Alarm tingkat 1. Ibu membawa pria pulang. Duduklah paman. Berapa umurmu, berat badan berapa? Ada KTP lokal tidak? Berapa kali pacaran? Aku 27 tahun. Berat badan 125 kg, tidak berat badan. Berat badan 125 jin, biasa fitness, ada KTP lokal. Jumlah pacaran 0. Ya ampun, belum pernah pacaran ibu. Dari mana kamu menemukan pria ini? Jangan bercanda, namanya Shuyu, panggil dia paman. Adalah teman mainku sejak kecil, sudah lama tidak bertemu. Wow, teman sejak kecil. Berjumpa kembali setelah lama menjalani hidup bersama. Jangan dengarkan omongan mereka, kalian pergi main saja. Saya mau bicara sebentar dengan paman. Kenapa belum ada balasan pesan? Nenek, jangan kirim pesan lagi. Dia sudah ada orang baru di sampingnya. Itu karena kamu tidak punya prestasi. Ya nenek, hebat saya. Bisakah nenek memberi saya saran? Sepertinya saya harus menggunakan jurus andalan saya. Kak Shuyu pelan-pelan mengemudinya. Baik, kamu juga istirahat lebih awal. Ya, Kalau kamu terlalu sibuk ini, Yurisen Mencari Penggeja Serian pada saya. tidak apa-apa, saya ada waktu. Baiklah, kalau begitu kamu pulang saja. Dah. Rp5.000 sebulan, saya mungkin bisa mencari pengasuh. Nona Sheng, sesuai permintaan Anda. Sudah saya carikan total 8 orang. Bagus. Mari lihat. Ya, bagus. Silakan masuk. Dia sebelumnya bekerja sebagai koki. Sudah 30 tahun. Boleh tahu berapa usia Anda sekarang? Saya 70. Mungkin kita cari yang lain saja, orang tua. Kesehatan yang paling penting, kami punya 3 anak. Baik. Selanjutnya. Adik kecil saya tahun ini, 58. Sudah 10 tahun memberi makan babi. Kak, yang saya cari bukan peternak, tapi pengasuh. Selanjutnya. Selanjutnya. Ya Tuhan. Mencari pengasuh sesulit ini ya? Masih ada satu lagi. Muda, tampan, masaknya juga enak. Mari lihat. Silakan masuk. Ini dia adalah pengasuh andalan kami. Nama Wei Sun, tahun ini 28. Tinggi 180 cm. Mengurus anak, pekerjaan rumah, memasak. Semua hebat. Banyak orang yang berebut dia. Fusi Cheng, kok kamu sih? Siapa Fusi Cheng?
Kamu ini sampai jadi abu pun aku kenal. Kamu pura-pura apa sama aku? Nonsheng, kamu salah kenal. Dia namanya Wei Sun. Data semuanya ada di sini. Benar Wei Sun bukan Fu Sicheng. Keluarga dia sudah tidak ada, cuma dia sendiri. Dan pendidikannya juga tidak bagus ini. Jadi pembantu gaji bisa lebih tinggi, mau nggak? Ya ampun, mirip banget sama Fu Sicheng. Jangan-jangan dia kembaran. Atau dia sengaja pura-pura. Kak, bisa lebih murah nggak? Cantik, 5.000 sudah sangat murah. Di sebelah nawarin 6.000. Benar-benar nggak bisa. Aku kasih 6.000, ikut aku. Ikut apa ikut, ini aku yang pesan duluan. 5.000 ya, 5.000 biaya perantara. Ikut aku nanti jadi pembantu aku. Sungguh langit kasihan sama aku. Di perusahaan dieksploitasi sama Fu Sicheng. Tapi pulang ada orang yang mirip sama Fu Sicheng. Dieksploitasi sama aku, enak banget. Ayo. Baik Nonsheng. Mama, kamu keren banget, langsung bawa banyak pulang. Wulu, kamu ini kenapa sih? Mirip banget sama papa. Benar, bukan palsu. Di dunia ini, benar ada orang yang mirip banget. Hei Sekretaris Lin. Fu Sicheng di rumahku, dia dipukul orang. Nonsheng, siap, kamu baik-baik saja. Bos Fu jelas ada di sampingku. Apa? Benar ada yang seajaib ini? Ya, Fu Sicheng. Kamu jangan bohong, aku tinggal telepon. Tahu kamu Fu Sicheng atau Wei Sun? Aneh benar bukan? Jangan-jangan mereka dua orang. Sudah dikonfirmasi. Rumahku masih ada kamar kosong, kamu bisa tinggal. Dan aku setiap makan harus 8 lauk 1 sup. kamu bisa habisin semuanya. Saya perlu menilai kemampuan memasakmu. Mengerti? Kerja rumah harus kamu kerjakan, anak-anak harus kamu rawat. Ya, mengerti. Bagus, besok tepat waktu mulai kerja Wiu tanpa khawatir lele. Pulang tidur. Ya. Saya tidak tahu selera kalian apa roti lapis youtiao. Bubur juga ada. Oke. Semalaman mikir tetap nggak ngerti. Benar-benar ada orang yang persis sama. Kalau aku berangkat duluan, pasti bisa sampai kantor lebih dulu dari Fu Sicheng. Kalau dia di belakangku, berarti dia palsu. Tunggu. Fu Sicheng, kamu bisa teleportasi ya? Berani melawan atasan apa gajimu kebanyakan? Perlu aku potongin sedikit. Fu Sicheng dan Wei Sun tampangnya persis sama, tapi aura kayaknya beda. Wei Sun agak seperti preman, jangan-jangan cuma pura-pura. Kamu belakangan ini terus sama bosmu ya? Tentu jam 8 pagi sampai jam 10 malam aku ada tiap hari. Barusan keluar udah lewat jam 8, berarti dia nggak mungkin Wei Sun. Jangan-jangan memang kembar yang terpisah. Nenek, ada kemungkinan nggak? Nenek punya sepasang cucu kembar. Masa sih aku cuma punya 1 cucu? Hari ini aku sengaja pulang sejam lebih awal. Fu Sicheng, kamu masih mau pura-pura ya? Anak-anak, mama pulang. Mama cepat lihat. Ayah masa depan yang baru datang, masakannya enak banget. Ya, wangi sekali. Lele, kamu bilang sama mama dia hari ini pernah keluar nggak?
Mama, nggak pernah keluar. Jangan-jangan memang 2 orang. Miss Sheng sudah pulang. Silakan duduk. Maaf ya, Coba. masakan ini. Rasanya familiar sekali. Sepertinya ini masakan dari Cuntang. Nona Sheng, kamu hebat sekali. Aku pernah bekerja sebagai koki di Cuntang. Kamu bisa merasakannya. Benar-benar menemukan harta karun keahlian memasakmu pasti. Tidak mungkin ini Fu Sicheng. Pesawat kecil. Sudah berapa lama mereka tidak sebahagia ini? Mungkinkah rumah ini benar-benar membutuhkan seorang pria? Ayah ibu, apa yang harus kulakukan? Ini sudah mau tunangan. Fu Sicheng menghilang begitu saja. Sekarang aku tidak bisa bertemu dengannya setiap hari. Tenang saja pria itu. Kadang memang belum mau menetap. Bukankah kamu sudah punya anaknya? Masih takut dia tidak kembali? Benar tentang laporan tes DNA. Aku sudah membantumu menyelesaikannya, sekarang dia menganggap anak itu adalah miliknya hanya saja. Sulit menerimanya, tenang, dia akan menikahimu. Tidak, aku tidak bisa diam saja, aku harus mencari cara. Aku lihat sampai kapan kamu bisa menghindariku. Ayo Kak Yu, kenapa kamu datang? Benar-benar di mana-mana ada dia. Beberapa hari tidak bertemu semakin cantik. Baru-baru ini dengar-dengar rekan-rekan di departemen desain sangat sibuk. Sengaja membeli beberapa tiket pacuan kuda, ajak semua orang untuk tim building. Melepas penat. Wah, Kak Yu hebat, terima kasih. Shengxia, semua orang akan pergi. Kamu juga tidak terkecuali, ajak kamu melihat. Bagaimana hidup orang-orang kelas atas? Aku sibuk, aku tidak punya waktu. Jangan-jangan kamu pikir aku akan menjebakmu. Atau kamu sebenarnya tidak berani pergi? Taktik provokasi tidak berguna padaku. Tapi, aku sangat ingin melihat bagaimana hidup orang-orang kelas atas. Jika perlu, aku akan meminta anakku untuk melakukan tes DNA dengan Fu Sicheng agar kamu meninggalkan kehidupan kelas atas ini. Shengxia, jangan keterlaluan. Aku tahu di mana makam orang tuamu. Jika kamu berani menyentuh makam orang tuaku, aku berani menghabiskan sisa hidupku di penjara. Aku tahu di mana makam orang tuamu. Shen Yue, jangan keterlaluan. Jangan-jangan ada yang masuk ya? Kamu baik-baik saja. Ada tikus, ada tikus. Cepat kamu pergi lihat. Apakah kamu tidak pakai baju? Jorok. Mungkin di rumah mati lampu. Apakah kamu lupa bayar listrik? Tidak mungkin, pasti ada masalah di kabelnya. Cepat kamu pergi lihat. Tunggu dulu, jangan pergi. Aku takut gelap. Biasanya terlihat berani. Ternyata masih takut gelap. Barusan aku lihat Om ganteng masuk. Oke, aku tidak pergi, toh listrik sepertinya tidak akan cepat nyala. Ya. Nyalakan lampu. Ya. Jorok. Jangan kamu mendekat. Wah, Maaf Wei Sun, kamu tidak akan marahkan aku juga refleks. Biasa saja. Kamu seharusnya tidak melihat apa-apa kan? Tidak lihat. Tapi, kenapa tiba-tiba mati lampu?
Mungkin mati lampu daerah sebentar saja nyala lagi. Oh, Maaf ya Wei Sun. Walaupun aku yang tidak membiarkan kamu pergi, tapi aku kamu. Kita sudah bereskan. ya. Abang Shuyu, kenapa kamu datang? Aku bawa kue favoritmu dulu. Bos Fu, dia kenapa di sini? Sudah larut malam, kenapa dia masih datang? Dia bukan bos Fu, dia Wei Sun. Pengasuh baru yang aku cari. Sia-sia di dunia ini. Masa ada dua orang yang mirip banget? Lagi pula bukan kembar. Awalnya aku juga curiga dia Fu Sicheng, tapi aku sudah coba, dia memang bukan. Tidak boleh, kamu seorang perempuan. Kamu membawa 3 anak di rumah, kamu biarkan seorang laki-laki tinggal di rumahmu. Ini tidak, Amon Saren Yursen mencari Penggeja kepada saya. Saya akan mencari bidan yang memuaskan untukmu. Benar-benar tidak perlu, saya sudah nyaman menggunakannya. Shuyu, kamu belum makankan, biar Wei Sun tunjukkan kemampuannya. Wei Sun buatkan Shuyu semangkuk mie. Shuyu suka rasa yang kuat. Mr. Shu, ya silakan duduk, saya segera datang. Hei, segera monopoli semua bidan di kota ini. Dan pengasuh semuanya untuk saya. Belum makan ya? Suka rasa yang kuat ya? Mr. Shu, mie Anda sudah siap. Shuyu, coba cicipi. Miss Sheng bilang kamu suka rasa yang kuat. Jadi saya tambahkan lebih banyak garam. Coba cicipi apakah rasanya pas. Apakah terlalu asin? Tidak asin, sama sekali tidak asin. Sia-sia, saya baru saja makan. Makan tidak bisa makan terlalu banyak. Tahu-tahu kamu sedang diet. Sia-sia yang diberikan oleh Sheng Yue itu. Tiket pacuan kuda, kamu mau pergi? Kalau tidak kita bisa jalan-jalan. Perusahaan outing, jalan-jalan sendirian kurang baik ya. Bukan kamu pengasuh ya. Kamu terlalu banyak ikut campur. Shuyu, kamu tidak tahu. Pacuan kuda ini saya harus pergi. Harus pergi. Ini jebakan Sheng Yue untuk saya, kalau saya tidak pergi, berarti saya takut padanya. Bukan. Tidak ada tapi saya tidak takut padanya. Hei, tolong carikan saya seorang pengasuh. Apa? Tidak ada satupun pengasuh di seluruh kota. Apakah kamu tidak pakai baju? Ini sangat canggung. Untung Wei Sun bukan Fu Sicheng. Kalau tidak saya pasti sangat canggung. Sheng Xia, kamu sedang memikirkan apa? Sepertinya kamu benar-benar lapar. Wah. Ini sepertinya pacuan kuda pribadi kelas atas Bos Fu. Benar, kalau bukan karena Jiu membawa kita masuk, mungkin kita tidak akan pernah punya kesempatan datang ke tempat seperti ini. Biasanya yang datang ke sini adalah orang-orang kelas atas. Asetnya minimal miliaran. Saya sangat iri padamu Presiden Yu setelah kamu menikah dengan Bos Fu. Pastikan untuk membawa kami. Aneh kok nggak kelihatan Bos Fu. Dia nggak datang hari ini ya? Dia akan segera sampai. Nggak tahu juga Fu Sicheng lagi sibuk apa akhir-akhir ini. Sering nggak bisa dihubungi. Untung dia janji datang ke lapangan kuda ya Bos Fu. Orang kaya emang suka pamer ya. Kacamata hitam aja dipakai. Bos Fu hari ini nggak tahu kenapa. Mata panda semua. Malah dikira Sheng Xia cuma pura-pura. Sicheng, kamu datang. Hari ini kita kumpul bareng, semua harus senang ya. Kuda di sini semuanya kuda pilihan. Yang mau coba naik kuda silahkan.
Asik dulu aku cuma naik kuda di padang rumput. Aku mau coba dong Jie, kamu bisa nggak? Aku bisa sedikit. Shengxia, aku ingat. Dulu kamu pernah ikut les berkuda. Mau adu siapa yang lebih jago? Oh, ternyata di sini nungguin aku ya. Nggak mau adu. Kalau supervisor mau ikut nggak? Shengxia nggak mau adu, aku juga nggak. Shengxia, kamu kok nggak seru sih? Padahal semua bisa sedikit naik kuda. Mending kita adu balap kuda. Siapa yang bisa naik kuda lebih lama dapat hadiah gimana? Siapa yang bisa juara pertama? Aku kasih hadiah 100.000. 100.000. Bos Fu, kamu bercanda ya? Kamu tahu nggak balap kuda itu bahaya kalau terjadi apa-apa gimana? Kalau gitu 200.000. Siapa yang kecelakaan biaya pengobatan aku tanggung. Aku kasih tambahan 200.000. Sebenarnya aku juga nggak ngincer uangnya. Kita semua kan lagi bersenang-senang, harus seru dong. Aku ganti baju dulu. Sifat matre. Nggak berubah sama sekali. Nggak nyangka si Nona Sheng jago juga naik kuda. Dari kecil dia suka petualangan. Kayak anak laki-laki. Kalian nggak tahu ya, waktu kecil dia pernah juara nasional lomba berkuda. Dia nggak sama kayak kalian orang kaya. Ngapain ngomong ini ke aku? Aku juga nggak suka sama dia. Semoga aja begitu. Udah putaran ketiga nih. Shengxia duluan nyampe garis. 10 juta udah di tangan Sheng Yue. Bukannya lu bilang aku nggak bisa ngalahin lu barang yang aku nggak mau. Ngapain lu ngira itu milik lu? Shengxia, perlombaan antara aku dan lu belum selesai. Shengxia. Bos Fu. Si Cheng, Bos Fu. Kuda lari pelan-pelan dong. Jangkau tangan. Jangan lihat aku dulu, aku tahu aku ganteng, lihat ke depan. Kudanya kaget pegang bareng-bareng. Waduh, depan ada pagar Fu Sicheng. Lu kan bos perusahaan, kalau sampai mati bareng aku di sini, nggak worth it banget kan? Kalau kali ini nggak cacat, kasih aku kesempatan ngejar lu dong. Gimana? Hah, Shengxia. Ayo. Si Cheng, jangan nakut-nakutin aku dong si Cheng. Lu nggak apa-apa kan? Sakit di mana-mana nggak? nggak apa-apa. Bos Fu, Anda nggak apa-apa kan? Wei Sun. Ya. Lu nggak apa-apa kan? Aku sih nggak apa-apa. Tapi lu nggak tahu lu nggak apa-apa atau nggak? Si Cheng. Cepetan ke rumah sakit, cek ada luka nggak? Sebenarnya malam itu, aku udah tahu dia itu Fu Sicheng. Pulangnya aku hubungi pembantu, ternyata semua pembantu di kota ini nggak bisa dihubungi. Ini salah aku di dunia ini. Mana mungkin ada dua orang yang mirip banget. Dia punya kekuasaan dan pengaruh. Pengen masuk ke agen pembantu. Wajar aja sih.
Zaexia. Ya, Sebenarnya aku sudah lama menyukaimu. Aku kembali dari luar negeri kali ini, hanya untuk mencarimu. Maukah kamu memberiku kesempatan untuk merawatmu dan anak-anak? Kak Shuyu. Sebenarnya, aku pernah memikirkannya dengan serius. Apakah aku harus bersamamu? Aku bukan orang yang terlalu memperhatikan penampilan. Aku juga tahu kebaikanmu padaku. Tapi, saat orang tuaku meninggal, kamu meninggalkanku. 6-7 tahun ke luar negeri, bukanlah keinginanku. Aku ingin menunggu sampai aku punya kemampuan baru kembali mencarimu. Aku pernah membayangkan menjadi pengantinmu, tapi setelah orang tuaku meninggal, setelah kamu meninggalkanku, setelah aku punya 3 anak, aku tahu kita seperti 2 garis sejajar, tidak akan pernah bisa bersilangan lagi. Aku tahu kebaikanmu padaku. Aku juga sangat berterima kasih atas keberadaanmu, tapi tidak mungkin lagi antara kita. Sudah larut, pulang dan istirahatlah. Kalau aku tidak bisa, siapa lagi? Fu Sicheng bisa. Kamu bilang kamu tidak menerima siapapun. Tapi kamu bisa menerima Fu Sicheng kan? Kamu bilang hubunganmu dengannya tidak baik. Tapi kalian sering bertengkar. Apakah hubungan kalian benar-benar hanya atasan dan bawahan? Bos Fu, mereka berpisah. Anak nakal, sekarang kamu tahu takut ya? Kamu lebih baik pikirkan dulu. Bagaimana menyelesaikan masalah Xingyue? Oke, Nenek. Mama, Kamu pergi balap kuda hari ini, apakah kamu menaklukkan mereka? Mama ada rekamannya tidak? Aku juga ingin melihat. Mama pasti mengalahkan mereka dengan telak, membuat mereka menangis terseduh-seduh. Mama kenapa ya tidak tahu? Mungkin hari ini ada yang memukul Mama, berani menyakiti Mama. Sudah bosan hidup. Jangan gegabah, lihat dulu bagaimana Mama. Kalau aku tidak bisa, siapa lagi? Fu Sicheng bisa. Kamu bilang kamu tidak menerima siapapun. Tapi kamu bisa menerima Fu Sicheng kan? Kamu bilang hubunganmu dengannya tidak baik, tapi kalian sering bertengkar. Apakah hubunganmu dengannya benar-benar hanya hubungan atasan dan bawahan? Fu Sicheng, bukankah kamu berpikir SHNGW lah orang yang kamu cari? Lalu sekarang ini apa artinya suka? Aku suka Fu Sicheng. Bagaimana mungkin? Shengxia, kayaknya kamu benar-benar lapar. Sia-sia, kenapa akhir-akhir ini kamu selalu menghindariku? Bagaimana bisa, Kak Shuyu? Ini kan perusahaan. Kamu juga supervisor. Kita harus menjaga jarak. Aku sih tidak takut dikatakan orang. Bagaimana kalau mereka membicarakanmu? Aku tidak peduli perasaan orang lain, yang aku pedulikan hanya kamu. Kak Shuyu, ini kan perusahaan. Lebih baik kita tetap menjaga batas. Shengxia, Kamu mau apa? Shengxia, aku peringatkan kamu. Jangan lagi berharap mendekati Fu Sicheng. Kalian bukan dari dunia yang sama. Ada lalat. BZZZ bikin kesal. Kamu, Jatuhkan saja ini gelas yang nenek belikan untukku. Kalau kamu menjatuhkannya, aku akan minta nenek belikan lagi. Sicheng, biarkan aku masuk. Aku kan calon istri direktur. Aku dan Fu Sicheng sebentar lagi akan bertengkar. Siapa yang berani menghalangiku? Bos Fu, biarkan dia di luar, terus-terusan ribut juga bukan solusi. Biarkan dia masuk, Nenek bilang benar.
Beberapa hal perlu diselesaikan. Si Cheng. Kamu mau apa, masih mau menggoda si Cheng? Urusanmu apa? Jangan pedulikan aku datang. Hanya ingin mengatakan beberapa kalimat, kalian selesaikan dulu urusan kalian. Si Cheng, sudah berapa lama kamu tidak menengokku? Juga tidak menengok Yao Yao, apakah kamu masih memikirkan kami? Kamu masih mau bilang apa aku kan direktur perusahaan? Apa harus 24 jam menemanimu? Si Cheng. Aku rindu kamu. Ini di kantor bukan di tempat pribadi lagi pula. Kita belum menikah, kalau dari sekarang sampai menikah. Ada masalah apapun kita bisa berpisah. Si Cheng, aku tidak mau berpisah denganmu. Aku sangat mencintaimu, Si Cheng. Aku tahu kamu masih marah sama aku karena nenek. Aku juga tidak sengaja, iya. Itu Shengxia, dia yang memprovokasi. Kalau dia bilang dari awal siapa nenek itu, aku tidak akan melawan nenek. Sampai sekarang kamu masih menyalahkan orang lain, tidak introspeksi diri. Si Cheng. Kamu bilang kamu menyelamatkanku, aku hanya bertanya padamu. Soal baju apa yang kamu pakai hari itu, aku seharusnya sudah tahu. Shengxia tinggal bersama kalian. Baju apa yang dia pakai kamu pasti tahu. Kamu ngomong apa sih, aku tidak mengerti. Udah, jangan ngomong lagi. Kalian memang mirip. Tapi yang palsu tetap palsu. Si Cheng, kamu. Jangan, Si Cheng. Bukan, Si Cheng, aku biasanya pakai makeup. Malam itu tahi lalat di mataku itu juga hasil makeup. Tiba-tiba jadi pintar, bagus juga. Aku Fu Cheng sudah pernah ditipu sekali. Tidak akan ada yang kedua kalinya, Lin Lang. Dia serahkan padamu untuk diurus. Jangan, Si Cheng, aku mencintaimu. Kamu tidak percaya padaku, setidaknya percaya sama Yao Yao. Laporan tes DNA itu kamu juga sudah lihat. Aku paling benci kebohongan. Lin Lang buang dia keluar dan pernikahan yang tidak sempurna ini dibatalkan. Ya, Si Cheng. Yao Yao benar-benar anakmu. Anak. Tidak ada hubungan darah sama sekali denganku. Kamu bilang itu anakku. Kamu sudah melakukan tes darah lagi. Apakah dia akan merebut anakku? Keluargamu harus pindah dari rumah yang kuberikan hari ini. Kalau tidak, aku tidak keberatan mengajukan tuduhan penipuan mengirim kalian ke penjara. Si Cheng, jangan. Sudah sampai segini. Kamu masih mau membohonginya, hebat juga kamu. Ada hubungannya apa denganmu? Kamu diam saja. Kamu datang ke sini sekarang cuma untuk menggoda si Cheng, kan? Nona Sheng, Nona Sheng. Shengxia, aku ingin. Kita mungkin ada sedikit kesalahpahaman. Kesalahpahaman apa? Aku sudah memikirkan beberapa hal semalaman. Aku hanya ingin bertanya satu hal. Apa yang kamu katakan di atas kuda itu? Apakah itu benar-benar nyata? Tentu saja nyata. Aku masih ingin memastikan satu hal lagi. Apa itu? Sekarang aku sudah yakin. Yakin apa? Aku memang akan terpesona oleh kecantikanmu dan jantungku akan berdebar kencang. Tapi teknik ciumanmu biasa saja. Aduh. Itu hanya ujian pertamaku untukmu. Kalau kamu ingin bersama anak-anak. Wei Sun pulang kerja jangan lupa masak. Jangan begini, kalian mengusir kami keluar. Kami harus bagaimana ini? Apakah kalian tidak punya hukum? Sial, bahkan tidak meninggalkan perhiasan untukku. Kalian sebelumnya terlibat penipuan, tindakan ini sudah termasuk kejahatan, pengacara sudah dicari. Sisa uang yang kalian berutang ke Bos Fu, bicaralah dengan pengacara. Si Cheng, aku mohon jangan laporkan kami. Setiap orang harus membayar untuk keserakahannya. Ini untukmu, aku masih ada urusan. Bos Fu, Yurison APA. Shengxia ingin makan ikan anak-anak, ingin iga asam manis. Aku masih harus belanja. Si Cheng. Aku tidak rela. Shengxia, makanan sudah siap.
Datang kalian tunggu dulu. Wei Sun ini yang kamu masak. Apakah masakanmu sebelumnya dicuri? Sebenarnya sebelumnya. Aku yang menyuruh koki masak lalu dikirim ke sini. Baiklah Wei Sun, kamu percaya tidak kalau aku pergi ke agen pembantu melaporkanmu? Bisakah aku punya namaku sendiri dulu? Fo Zikeng. Tapi kan kamu yang bilang. Namamu sendiri Wei Sun. Jelas kamu yang duluan jatuh cinta padaku. Kok bisa jadi aku yang harus mengalah? Aku yang pertama jatuh cinta padamu, tidak mungkin. Pesan cinta kamu kirimkan begitu banyak padaku. Tahukah kamu berapa malam aku jadi susah tidur? Pesan cinta apa? Nomor teleponmu saja aku dapat dari kartu nama. Aku tidak pernah mengirim pesan apapun padamu, jangan fitnah orang baik. Lihat. Wu tanpa kekhawatiran lele. 3 bocah kecil jangan lari. Membuatku susah tidur begitu banyak malam. Siapa yang punya ide ini? Fu Zikeng, aku mau tanya sesuatu. Sebenarnya, kapan kamu mulai menyukaiku? Mungkin. Saat sepatumu mengenai aku. Kamu memang agak aneh ya. Shen Xia. Sekarang menyesal sudah terlambat.